Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Budi Andrian dalam podcast alumni. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita Bapak Muhammad Safriadi SH, Benar. alumni dari PGRI Dumai, Dumai. angkatan tahun berapa nih Pak? 8889. 8889. Baik Pak, selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Alumni PGRI Pak ya, Iya, SMA benar. PGRI angkatan 8889. 8889. Mungkin sebelumnya bisa cerita Pak Asap itu lahirnya di mana, kemudian latar belakang pendidikannya Pak, SD, SMP, nanti baru kita lanjut ke SMA-nya. Oke. Silakan Pak. Baik Mas Budi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ya. kepada Mas Budi yang telah mengundang saya di acara podcast pada hari ini. Ini suatu kalau saya bilang kesempatan bagi saya untuk menyampaikan ya, barangkali Iya, menyampaikan iya. atau lebih tepatnya berekspresi kalau saya bilang nih Mas Oh, gitu Budi, ya. berekspresi. Karena jujur saya orangnya sebenarnya saya orang entertain, saya suka dengan dunia entertain. Itu dia. Nah, jadi begitu saya mendapat undangan, bah ini peluang kesempatan baik untuk saya berekspresi tadi. Berekspresi kan, ya. Bahasa saya ekspresi ya. Iya, iya. Oke, baik, mungkin Mas Budi, saya asli anak Dumai. Siap. Saya lahir di Dumai, besar di Dumai. SD saya dulu di SD Labor Hoseng. SD Laborose, oke. Iya. SD berapa Pak? SD 11. Oke. SD 11, kemudian SD-nya dengan rumah jauh nggak dulu saat itu? jauh karena saya tinggal di Jalan Cendrawasih, Patimura. Cendrawasih Patimura. Jadi dari rumah ke sekolah gimana Pak? Waktu dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu saya Diantar. antar sama orang tua, tapi ada juga langganan becak. Pada zaman itu masih ada langganan becak, Mas Budi. Oh, ada becak ya? Iya, Udah ada ya? becak langganan antar jemput. Setelah kelas 4 SD, karena saya merasa udah mulai besar ya, udah malu tuh. Naik becak udah malu. Oh. Di antara orang tua udah malu. Saya naik sepeda sendiri. Oke, oke. Padahal pada saat itu orang tua sebenarnya tidak mengizinkan, Naik khawatir sepeda. gitu kan, Ya. karena jalanan ya pada saat itu mungkin ya sudah rame lah Dumai ya. Iya. Orang tua ada rasa khawatir, tapi ya mungkin karena kemauan saya yang keras, Keinginan lebih kuat keinginan ya? kuat. Pokoknya saya mau naik sepeda sendiri, Mak. Ya udah saya dayung sepeda sendiri pergi sekolah, sampailah selesai. Dari tamat. rumah ke sekolah ada kawan-kawan yang sama-sama? Kadang-kadang ada ketemu di jalan gitu. Oh gitu ya? Iya, ketemu Iya, di jalan, iya, jadi iya. bareng-bareng ke sekolah ya. Oke. Jadi selama di SD Pak ada prestasi? Kalau prestasi akademik, Akademik, ya masuk 10 besar lah gitu Mas Budi. Alhamdulillah lah 10 ya. besar, 5 Oke. besar pernah masuk. Oke, oke. Gitu. SD ya. Ya. Jadi juga kami ingin ngulik juga nih Pak. Mm-mm. Jadi SD itu Bapak sebandel apa sih kan gitu. Kita kan ekspresi ya. Iya. Jadi Benar. jangan ada yang ditutup-tutup. Benar. Oke. Ya biasalah Mas Budi, anak laki ya. Mm-mm. Anak laki saya rasa saya termasuk kategori Bandel. ya, nakalnya anak lelaki lah ya. Nakalnya anak lelaki. Usil lah ya. Ya biasa nanti usai jam sekolah nanti janjian sama teman. Yuk main ke rumahku, ya nanti ke rumahnya sampingnya ada kebun ubi, entah kebun ubi siapa kami cabutin ubi. Kadang pergi main mandi Iya. di laut, Gitu. gitu. Zaman dulu udah mandi laut Pak ya. Iya, dulu kan ada pelabuhan Bala, Kebun Bala, Nah, lulusan Patimura itu kan. mandi di laut. Udah mandi di Itu situ, orang Pak? tua nggak tahu tuh loh, Mas Budi. Oh, Kalau kalau tahu dia marahin. Masih masalah besar. Iya. Oke, Biasa oke. nakal anak tuh main sepeda trail. Gitu. Dulu istilahnya BMX ya. Ya. Trail dulu belum ada Trail. trail belum. Oh, belum ya, trail ya. Sepeda-sepeda mini biasa, dimodif sedikit jadi sepeda trail. Oke. Ya main jumping segala macam lah. Itu nakalnya ya biasalah nakal anak lelaki seperti Iya, itu. nakal Saya kira Mas Budi masih dalam batas Paham lah ya. Kita masih dalam batas normal lah ya, usia-usia segitu saya pikir. berenang dulu Pak, itu kalau boleh tahu rutinitas berenang gimana tuh? Paginya pulang sekolah, siang atau sore, atau dari libur? Tergantung. Kadang hari libur, tergantung air daya pasang biasanya. Oh, kalau pasang nggak? Ya, kalau air daya pasang biasanya kalau pas di rumah itu sudah ada kode-kode khusus dari kawan yang ngasih Oke. kode, Iya. bisa pakai siul, pakai apa, nanti kode dia Mas Budi. Oh gini ya? Nah ini Saya betul ya? undang ke sungai, Mas.
Sekali pergi berapa orang tuh Pak? Oh, rame-rame. Rame-rame. Pernah ada musibah nggak? Alhamdulillah teman-teman saya dari masa kecil tuh nggak ada yang musibah, nggak ada. Musibah artinya pas berenang hilang, nggak Nggak ada ya? ada. Alhamdulillah lah ya. Nggak ada lah. Pokoknya kalau udah gini, Ayo, paham lah tuh ya. nanti pulangnya tunggu kering dulu kan. Oh, Nggak berani iya, pulang iya. masa-masa, dimarahin orang tua. Oh gitu. Kalau sempat SD kan udah mulai malu tuh, ya kan. Jadi mandinya tetap pakai celana Iya, pendek, pakai bahasa kan? apa ya? Nanti udah siap berenang, jemuran dulu di mana. Di situ kan ada pipa dulu. Ada pipa air, pipa Pertamina kan. Nah, jadi duduk di situ dulu sampai kering celananya baru pulang ke rumah. Oh gitu ya? Bahkan bisa-bisa hampir malam tuh ya? Enggak lah, sore. Kan mandinya dari siang kadang jam-jam 2, jam 3 gitu. Oh. Jam 4, jam 5 udah pulang. Tapi itu pun pulangnya ngendap-ngendap tuh. Iya, iya, iya. Lihat pintu belakang, orang tua lengah, langsung masuk. Masuk. Langsung masuk kamar mandi itu. Jadi sambil nunggu tuh ngapain aja Pak? Ya biasa teman-teman di hutan bakau itu ada namanya buah kedabu kalau Mas Budi tahu. Buah kedabu. Nah kami cari buah kedabu itu ya sambil duduk ya makan buah kedabu. Saya kira mungkin sampai sekarang masih ada ya buah kedabu itu. Satu-satu Pak. Nah, di daerah sana Asik kan. juga makannya tuh asam-asam manis ya buah kedabu itu. Itu ada ngerokok nggak? Oh enggak, zaman kami enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Oke. Enggak ada. Jadi Berarti kalau Bapak 89 berarti 83-an tuh Pak. 83 84 tuh ya. iya Sekitar itulah ya. Taman SD saya 83 tuh taman SD. 5 SD ya. Oke, asik lah tuh Pak ya. Ada Iya. itu ya. Oke. Jadi habis SD lanjut SMP mana nih Pak? SMP Datul Semana. Datul Dulu Semana. SMP-nya atau gedungnya masih di Jalan Datul Semana atau Patimura Ujung. Ya, yang sekarang kata lurah ya? Iya, dulu di Kan, situ. iya, Ada iya. berapa kelas di situ. Iya, 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 iya. Kenapa Kenapa masuk SMP Datul Semana Pak? dulu kan terus terang saya bilang saya nggak lulus di negeri dulu. Dulu kan sistem NEM. Ya, Saya ngedaftarnya di SMP mana waktu itu. Ternyata di sana NEM-nya lebih tinggi. di SMP 1 Bapak. Mungkin di SMP 1 saya udah lupa karena orang tua dulu yang daftarin. Ah. Ternyata di situ lebih tinggi. Teman saya yang ngedaftar di SMP lain, SMP negeri justru diterima gitu. Waduh, karena nggak lulus di negeri ya udahlah, di swasta aja. Saya pikir Ambil Laksmana ya. karena itu yang dekat dari rumah, bisa jalan kaki dari Iya, rumah. dekat dari rumah dan juga dekat dengan laut. Dekat dengan laut. Iya kan? Jadi SMP Datul Laksmana pernah cabut Pak sama sekolah. Cabut sekolah ada? Kalau SMP saya nggak pernah. Oh, belum pernah ya? Nggak pernah. Anak baik-baik lah pula. SMP saya nggak pernah cabut. Ngerokok udah mulai belum? Nggak ada. Ya, pokok asik lah ya. Justru SMP itu Iya. kami punya kelompok-kelompok belajar. Oke. Belajar kelompok. Jadi nanti minggu ini di rumah si A, Si minggu A. ini di rumah si B, bergantian tuh. Pokoknya positif lah ya. Belajar kelompok, iya. Positif itu. Dulu ingat saya masuk siang, kalau kita masuk siang, belajar kelompoknya mulai pagi tuh jam 9-an sampai jam 11 atau jam 12 kurang itu kan. Pulang siap-siap berangkat ke Untuk sekolah. sekolah lagi. Jadi belajar kelompok tuh ya bisa membahas soal, tugas atau ya mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari segala itu. sesuatu kita yang berkaitan bahas. dengan pelajaran lah pokoknya Iya, Pak ya. benar. Prestasi gimana Pak? SMP ya sama seperti SD dulu. Saya bukan termasuk siswa yang terlalu menonjol ya di bidang akademik, itu enggak, biasa-biasa aja Mas Budi. Organisasi udah ikut? OSIS belum ya? Belum. Berarti belum ini ya. Oke, tamat SMP tahun berapa tuh Pak? 86. 86. Setelah SMP Saya langsung ke daftar ke SMA PGRI. langsung PGRI Langsung, ya? karena saya pikir dari swasta ke negeri Iya. rasanya peluangnya kecil kan. Oh iya, Ya sudah langsung. Berarti langsung ambil sikap itu ya? Iya. Cuman sebelumnya SMP udah kenal perempuan Pak? Belum. Belum juga? Belum. Masih lulus aja ya? Iya. Berarti belum muncul ekspresinya nih. Iya kan? Belum. Kemudian oke, masuk PGRI. Ya. Memang langsung ke sana ya. Orang tua saat itu nggak ada masalah, langsung. Oh, gini, saya lupa. Sorry ya. Mas Budi. Sebenarnya saya tamat SMP itu pengennya STM dulu. STM mana? STM. Cuma kan di Dumai belum ada STM. Oh ya, ya. Nah, Betul. saya dulu cita-cita saya cuma dua. Saya pengen kalau nggak jadi teknisi, mekanik gitu ya, atau jadi musisi. Cita-cita saya cuma dua itu aja. Makanya saya pengen masuk STM dulu, karena STM nggak ada di Dumai, harus ke Pekanbaru dulu kan. Orang tua tidak mengizinkan. Kan ke Pekanbaru kan harus kos,
Ya. Nah, sementara usia anak laki-laki usia segitu kan rentan kan, betul. jauh dari orang tua, dari pengawasan orang tua. Iya. Akhirnya disuruh SMA aja, ya sudah, saya bilang masuk SMA PGRI saya. Oke. Kalau cita-citanya saya dulu pengen di STM gitu. Jadi akhirnya yang menyarankan PGRI siapanya? Bapak atau orang tua? Kakak saya, karena kakak saya kan sebelumnya ada yang di PGRI. Oh gitu, udah berarti PGRI aja. Ya. Gitu. Jadi saat itu PGRI bangunannya masih gabung sama SMA 2. SMA 2 Pak ya. Jadi Bapak masuklah ke PGRI. Iya. Jadi setelah PGRI muncul ekspresinya. Nah, SMA saya agak bandel nih. Ya, baru mulai deh ya. SMA mulai bandel nih Mas Budi. Karena memang masa transisi Pak. Iya. Dari muda ke remaja kan. SMA saya udah mulai pandai cabut, udah mulai cabut tuh diajak teman-teman. Cabut, ada mata pelajaran yang tak suka cabut. Iya. Itu kalau cabut Pak, kalian ketemu lagi tuh sama gurunya. Iya, besoknya kena panggil. Saya berapa kali kena surat peringatan ya, dipanggil orang tua. Sama orang tua. Itu memang berekspresi itu Pak. Dipanggil orang tua, dikirim surat peringatan, dikasih surat peringatan. Oke. Habis dipanggil orang tua, diceramahin, udah dimarahin sama kepala sekolah juga. Setelah itu saya udah mulai sadar lagi. Itu kelas 1 tuh Mas Budi. Oh, kelas 1 ya? Kelas 1. Kelas 2, kelas 3 saya udah enggak seperti itu lagi. Sebentar Bapak dari SD, SMP termasuk anak kalem-kalem aja kan? Iya. Kenapa bisa terpengaruh di SMA Pak? Ya mungkin teman-teman juga ya, saya pikir. Iya, lingkungan ya? Iya. Udah lihat cabut kita. Iya. Biasanya di mata pelajaran apa tuh Pak? Biasanya ya matematika. Matematika cabut itu. Iya. Terus ada mata pelajaran apa lagi? Apa ya? Bahasa Inggris enggak? Bahasa Inggris enggak. Bahasa Jerman. Oh, dulu ada Jerman ya? Dulu ada belajar bahasa Jerman. Iya, tuh cabut tuh. Jadi sewaktu sekolah, guru apa Pak yang istilahnya membekas lah di hati Bapak? Kalau gurunya agak baik lah sama saya gitu kan. Saya yang ingat ibu sosiologi itu almarhumah beliau, Ibu Emilia. Ya, kami sering main ke rumahnya dulu. Oke. Ya. Apa yang membuat Bapak masih terkesan sama beliau? Beliau menganggap kami bukan sebagai siswa, tapi sebagai anaknya. Sebagai anaknya. Ya. Sosiologi ya. Ibu sosiologi, ibu biasa dipanggil Ibu Lupus gitu. Saya pun nggak tahu sejarahnya kenapa teman-teman manggilnya Ibu Lupus. Gitu. Ada, saya tahu. Karena ya, mungkin saya boleh cerita ya. Ya. Karena Ibu Lupus itu ketika pemutaran film Lupus, beliau orang yang pertama hadir di saat itu. Kenapa saya tahu? Karena kemarin ada juga alumni PGRI yang kita podcast di sini. Iya, Ibu Jadi Lupus. kemarin Mas Budi, waktu beliau saat menjelang akhir hayatnya, ada perwakilan dari teman-teman yang langsung melihat beliau di, nggak salah di Bengkalis. Oh, beliau udah di Bengkalis. Oke. Jadi kami kan masih tetap komunikasi dengan teman-teman, ada grup WA, grup alumni, tetap ini. Jadi sering ada kegiatan gitu, sering kumpul-kumpul. Kok alumni aktif Pak ya? Iya. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Alhamdulillah lah ya. Jadi di antara SD, SMP, SMA, alumni mana yang lebih aktif? SMA lah ya? SMA lah ya. Karena kita masih ingat gitu kan. Karena SD kita banyak lupa. SD banyak yang udah lupa. Siapa? Iya. Oke, kelas 1, kelas 2, kelas 3 prestasi sudah mulai nampak, Pak? Ya, waktu SMA seperti yang saya bilang Mas Budi tadi. Saya cita-cita saya cuma 2, kalau nggak jadi teknisi, musisi. Nah, SMA saya suka main musik. Jadi saya hobi nyanyi, main musik, main gitar. Oh, pegangannya gitar ya? Ya, jadi saya bikin grup-grup vokal. Melodi gitu. atau bass? Saya main rhythm. Okay. Tapi saya lebih menonjol di vokal saya sebenarnya daripada bermain musiknya gitu. Iya. Karena saya memang keluarga saya termasuk keluarga seniman gitu. Dari ayah saya itu ada darah senimannya, dari ibu juga begitu. Ada ya. Dan adik kandung saya juga sudah rekaman malah adik saya. Siapa Pak? Nama ininya siapa ya? Dia kemarin ada kirim ke saya ininya. Udah masuk di YouTube. Oh, udah masuk di YouTube. Adik kandung ya? Waktu dia kuliah di Padang, dia sudah menelurkan album pop Minang. Nama asli siapa? Nama aslinya Lili Puspasari. Oh, cewek. Nama apanya belum tahu ya? Lupa Bapak ya?
Aisyah atau apa gitu nama ininya. Oh, nama musiknya lah ya. Nama senimannya lah ya. Dia memang aktif di bidang seni dia. Oke, oke, Aktif oke. dia di apa namanya drama, di Mm-mm. tarik suara, vokal. Jadi zaman Bapak kemarin kalau main musik di mana mainnya? Udah ada ini rental band. Sudah. Oh, sudah ada Dulu ya. kami sering main dulu ada band Elvis namanya. Di mana main? Di Jalan Kasuari band Elvis. Oh, dekat rumah Bapak lah ya. Ya, dulu kami sering main situ juga sama teman-teman. Itu rental per jam tuh ya, Pak ya. Iya. Oke, oke, oke. Jadi buat game apa kelompok grup Bapak ini udah pernah tampil festival atau apa? Kalau vokal secara grup saya belum pernah, tapi kalau individu saya udah pernah dulu untuk tingkat Kota Dumai. Oh, Bapak pribadi Iya. pernah waktu masih SMA nih. Ya, SMA udah tamat kayaknya, udah tamat SMA nih, tapi baru-baru tamat gitu. Baru-baru tamat. Dulu masih ada bioskop Purnama. Ya, ya. Ya, jadi saya nggak tahu yang ngadain dulu siapa buat acara itu, ada festival gitar akustik. Ada beberapa kategori waktu Berapa itu. kategori ya? Jadi saya ambil yang kategori gitar akustiknya. Dan saya ikut di situ, alhamdulillah saya dapat juara 2 di situ. Wah, memang ada pengakuan waktu itu, Pak. Iya kan? Pialanya kayaknya masih ada di rumah orang tua. Oh, iya, 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 iya. Jadi waktu di sekolah pernah nampil? Iya, tampil-tampil di sekolah Sampai sih. sekolah ada ya? Ya sama grup band tadi ya? Iya. Oke. Jadi prestasi akademik gimana, Pak, kalau waktu di sekolah ini? Di Kan SMA, udah mulai bandel nih. di SMA sama sih, saya bukan termasuk siswa yang menonjol, biasa-biasa aja. Iya. Di kelas 3 sempat saya masuk 10 besar itu aja. Kelas 1, kelas 2 ya biasa aja. Biasa aja ya. Oke. Kemudian cewek belum. Udah. Belum terlalu sih gitu. Oh, belum terlalu ya. Ya sekedar ya ada sih rasa ketertarikan tuh ada, Ketertarikan tapi ada. tidak sempat Terungkap. direalisasikan. Iya, iya. Jadi selama SMA, ekspresi apa nih yang pernah Bapak lakukan dan Bapak puas dengan sikap itu? Ya ketika saya nah tadi saya bikin grup vokal ya di sekolah, saya hobi main musik di sekolah, hobi nyanyi. Ketika teman-teman atau sekolah itu menghargai dengan karya saya tadi gitu. Oh, gitu. Karena kalau misalnya ada kegiatan 17-an, saya pasti dicari sama guru, pasti cari. Oh, iya. Yang suka nyanyi, yang suka main gitar itu saya pasti dicari untuk tampil. Untuk tampil ya. Jadi di situ saya merasa, wah, rupanya talenta yang saya miliki ini dihargai juga. Iya. Gitu. Artinya juga mereka senang. Karena kan kita merasa nih kita punya talenta, tapi orang pula tak suka, ya kan? Tapi dengan talenta yang saya miliki itu, Mas Budi, di sisi lainnya, ya, dalam bergaul saya mudah gitu. jelas lah, dia kenal orang kan? Iya, saya mudah bergaul dimanapun kalau saya misalnya sampai sekarang ini ya, sekarang ini kan kadang-kadang saya sesekali ada juga tampil nyanyi gitu kan, kalau ada acara gitu, saya nyanyi juga gitu kan. Ya kenal orang itu. Genre musiknya apa nih, Pak? Saya kalau genre musik sebenarnya saya tidak ada yang fanatik sih sebenarnya. Sepanjang musiknya bagus, syairnya bagus, mau itu dia dangdut, rock, apapun jenisnya, saya suka. Masuk ya? Masuk semua. Tapi kalau dibilang ini saya lebih banyak ke pop atau pop jazz atau slow rock. Slow rock lah ya. Karena kalau rock terlalu keras kadang. Tapi pada dasarnya semua jenis musik saya suka. Yang penting musiknya bagus. Kalau dia ada lagu, syairnya bagus. Biasanya lagu siapa yang bawakan? Kalau untuk band ya sekarang saya suka kayak Ungu. Oh gitu ya. Ungu. Kalau dulu saya ngefans sama Chris Patti. Kalau penyanyi-penyanyi sekarang saya tidak terlalu ngikutin lagi, Mas Budi. Karena ada banyak penyanyi-penyanyi solo yang bagus sekarang ini. Iya. Di zaman Bapak dulu siapa? Kalau dulu saya idolanya. Dulu saya suka Dian Pramana Putra. Mus Mujiono. Kalau untuk rocknya Ahmad Albar, God Bless Gong 2000. God Bless Gong 2000. Iya. Iwan Fals. Oke. Banyak juga berarti Pak ya. Artinya memang tidak fanatik pada satu genre ya. Enggak fanatik. Oke. Kalau saya lihat itu lagunya bagus, asik, ya udah saya coba nyanyiin, saya coba bawain. Bawain ya. Oke. Karena saya kalau di waktu-waktu senggang Mas Budi di rumah, Sabtu Minggu kan libur nih. Saya karaokean di rumah. Oke. Karena saya punya
adalah sedikit saun-saunan lah di rumah ya. Ya untuk keluarga lah Untuk ya. keluarga Iya, ya. iya. Kalau pas ada waktu senggang saya ini suka korekan di rumah gitu. Baik. Setelah tamat dari PGRI, Bapak lanjut kemana? Nah, ini dia. Itu dia. Perjalanan hidup saya ini sebenarnya kalau saya ceritain mungkin panjang banget Mas Budi. Iya, kita ambil yang singkat dan Ya. pentingnya saja. Terus terang saya katakan, saya begitu tamat SMA saya tidak langsung melanjutkan ke bangku kuliah. Karena begini, saya saudara 6 Ada kakak kandung. beradik, kandung 6, saya nomor 5. Nomor 5. 4 kakak saya di atas semuanya kuliah S1 selesai semua kan, alhamdulillah. Pas giliran saya tamat SMA, orang tua saya pun sudah pensiun. Orang tua saya dulu PNS, pensiun. Kalau boleh tahu PNS mana kemarin, Pak? Dulu almarhum bapak saya di imigrasi. Imigrasi. Oke. Nah, sebelum orang tua saya pensiun pun, almarhumah ibu saya juga sudah membantu dengan berjualan makanan, kue, kuliner, dan lain sebagainya. Jadi ketika setelah saya tamat SMA, kakak saya kan tidak ada nih kuliah di luar semua. Tinggal saya berdua sama adik saya di rumah. Selama ini yang membantu usaha mama saya itu saya sama adik gitu. Jadi mama bikin kue di rumah, nanti yang nganterin ke toko tuh saya tuh Mas Budi. Pagi jam 6 tuh saya udah keluar. Udah keluar ya, bawa kue ya. Bawa kue, kotak-kotak kue itu pakai sepeda motor. Saya ingat sepeda motor bapak saya itu Honda 70, Super Cup 70. Yang bulat-bulat itu ya? Iya, benar. Itu saya keliling dari toko Indah, Sukajadi, toko Aleng Indah kalau tahu Mas Budi. Sampai sekarang masih jual kue itu, toko Indah tuh. Yang sampai Setelah klinik Kodim sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Sampai sekarang masih Iya. jual itu. Iya. Toko itu saya udah lama banget kenal. Udah lama betul ya. Saya masih ingat juga waktu TK saya beli kue ke sana, Pak. Ya. Jadi saya keliling tuh pagi toko Indah. Dulu apa ya? Sekarang udah banyak tokonya di rumah ini. Besta itu kan dulu di Sultan Sri Kasim. Oh gitu. Kecil. Dia cuma satu dulu Sultan Sri Kasim. Besta. Ada lagi di dekat Polres. Banyak toko-toko kue situ. Keliling Jadi lah tugas pokoknya. saya setiap pagi itu nganterin kue. Nah, setelah itu kan udah selesai nganterin kue, almarhum mama saya itu ke pasar belanja. Belanja ya untuk keperluan Keperluan lah. hari sama bahan-bahan kuenya. Ya. Nanti tugas saya tuh ngeberesin membuat bahan-bahan kayak risol itu kan ada isinya tuh, ada sayurnya, ada kentang, wortelnya. Iya, Itu tugas saya dari ngupasnya sampai Meracik. meraciknya, nanti mama saya tinggal memasakkan aja. itu taman SMA tuh, Pak ya? Iya, dari SMA tuh. Dari SMP bahkan saya udah bantu mama Oh, saya. sebenarnya udah mulai ya. Masuk rajin Bapak ya. Ya, saya bantu mama saya, adik saya. Kalau mama saya ke pasar, di rumah saya tinggal berdua sama adik. Kebetulan masuk siang sekolah kan. Jadi kami bagi tugas sama adik. Nanti saya bersihin rumah. Adik misalnya nyuciin piring. Nanti mama pulang pasar, saya udah beresin. Adik cowok? Cewek. Oh, cewek. Mama pulang pasar, udah kami ambil tugas masing-masing lah. Yang bersihin ikan apa semua. Jadi alhamdulillah Mas Budi, setelah dewasa dan setelah berkeluarga, didikan orang tua saya ini saya rasakan sangat-sangat bermanfaat sekali. Saya bersyukur orang tua saya mendidik saya seperti itu. Karena saya ibaratnya sudah terlatih saya. Oke. Dari sejak saya masa kecil saya sampai saya remaja sampai dewasa sudah dididik seperti itu oleh orang tua. Jadi ketika saya berumah tangga saya tidak canggung melakukan pekerjaan rumah tangga. Istri saya sampai heran, loh kok Mas bisa ke pasar, bisa gini loh. Mungkin sebagian laki-laki mungkin agak canggung melakukan hal itu. Iya. Tapi saya alhamdulillah enggak ya. Karena saya udah dilatih orang tua saya Terbiasa kan. Itu yang seperti itu Bapak saja atau memang semua adik-beradik seperti itu? Semua seperti itu. Memang seperti itu dididik orang tua. Jadi karena udah terbiasa saya terlatih dari kecil seperti itu, dididik seperti itu sampai umur sekarang ini. Saat ini Di rumah itu saya suka terutama pada saat weekend libur ya, Sabtu Minggu gitu. Saya orangnya paling nggak suka kalau lihat ada pekerjaan yang belum nggak beres gitu. nggak beres. Nggak bisa saya. Misalnya ke dapur, piring belum dicuciin. Ya kan, anak gadis kadang ya, tahu sendiri ada sekarang. Ada sekarang. Sebentar mak katanya kan. Iya. Ya, saya nggak bisa. Lihat itu saya beresin itu. Apa cuci tuh? Iya. Wah, iya pula ya. Kadang-kadang mamanya marah, anak gadis ada, kenapa dicuci lagi? Iya. Tapi memang nggak bisa saya lihat yang seperti itu, nggak bisa. Nggak bisa. Dan rumah kotor, saya ambil sapu, saya pel. Artinya Bapak termasuk ringan tangan lah Karena ya. sudah terlatih, itu yang saya bersyukurnya Mas Budi. Jadi berapa lama nih Bapak nganggur? Ada membantu orang tua? Setelah tamat SMA itu kan, Iya. saya
lupa berapa tahun, tapi mungkin dalam jangka waktu 1-2 tahunan gitu lebih. Adalah ya. Baru terpikir di situ saya untuk mencari pekerjaan. Oke. Orang tua sebenarnya tidak menginginkan saya tidak melanjutkan pendidikan. Artinya orang tua ingin saya melanjutkan kuliah. Ya. Cuma saya sebagai anak berpikir, nah orang tua saya nanti kalau saya pergi tinggal dengan adik gitu kan, siapa yang bantu, siapa yang ngantarin kue nanti. Kasihan juga bapak juga yang harus ini kan. Akhirnya setelah 2 tahun itu orang tua support terus, kuliahlah, kamu mau jadi apa, nggak kuliah gitu. Nanti lama saya bilang, gampang kuliah tuh gampang, setelah kerja nanti bisa kuliah. Saya mau cari kerja dulu, setelah dapat kerja saya baru kuliah, saya bilang gitu. Nah, jadi setelah itu saya coba beberapa kerja Mas Budi. Saya udah mulai fokus untuk mencari pekerjaan. Dulu ikut-ikut subkon gitulah di kilang Pertamina, di Dok, Pertamina Dok, Patradok. Ya. Kalau pekerjaan saya kira Mas Budi, saya udah banyak lah, sedikit banyak saya jalanin lah dari kerja yang pokoknya waktu muda nggak milih-milih lah Pak ya. Milih. Asal halal, gas. Prinsip saya itu. Saya nggak peduli dengan omongan orang, sepanjang yang saya lakukan baik, tidak melanggar norma-norma yang ada, saya jalani. Dan tidak memalukan keluarga. Saya dari kerja seperti kerja di subkon di kilang itu kan, sampai jadi buruh bangunan. Dijalani semua Pak ya? Saya jalanin, jualan, saya jalanin semua. Nah itu. Jadi akhirnya Bapak kerja tepatnya di mana? Nah, setelah saya udah kerja sana sini kan, kerja sana sini, kemudian bukalah PT Askes di Dumai. Sebelum BPJS Kesehatan kan namanya PT Askes. Asuransi Kesehatan. PT Askes buka di Dumai tahun 96, butuh pegawai saat itu. Nah, saya lamar. Dicari waktu itu yang dicari kan, saya dapat informasi, saya ajuin lamaran, diterima saya. Waktu itu ketika itu saya masih pakai ijazah SMA. Memang belum kuliah. Belum kuliah. Saya ngelamar, status masih pegawai kontrak. Pegawai kontrak. Awalnya sebenarnya saya sebenarnya sorry saya lupa. Setelah itu saya sempat ke Padang. Sebelum Askes? Iya, saya sempat ke Padang. Merantau nih ceritanya? Merantau. Oke. Karena ada kakak saya di Padang. Kakak kandung. Abang ipar punya usaha di sana. Usaha toko, dia bikin toko kaca, motong kaca, bikin jendela rumah. Saya pengen belajar sama dia, dapat ilmunya. Rencana saya mau buka sendiri di Dumai. Oke. Nah, baru 3 bulan saya di Padang, almarhum ibu saya sakit. Saya pulang ke Dumai. Itulah buka PT Askes butuh karyawan. Oke. Oh, jadi ketika orang tua sakit baru Bapak balik ke Dumai. Saya pulang itu dalam rangka orang tua sakit itu bukan karena ini. Rencana mau pulang balik lagi ke Padang kan? Iya, kalau udah baik. Tapi itu rezeki Pak ya. Terus ada buka PT Askes, saya dapat informasi, saya coba masukkan lamaran. Karena memang untuk pegawai kontrak itu tidak mensyaratkan S1 kan, Mas Budi. Udah diterima saya. Awalnya kerja di Askes karena saya selama ini terbiasa kerjanya di lapangan, Mas Budi. Saya kerja dari kerja di kilang Pertamina Dumai sebagai subkon di situ kan. Jualan juga. Saya belum pernah yang namanya kerja di belakang meja atau di kantor, belum pernah. Jadi Askes itulah pertama Pak ya? Iya, jadi awal kerja di Askes itu terus terang saya bilang saya agak suntuk juga ya lah. Orang jiwa saya itu jiwa lapangan sebenarnya. Saya orang lapangan Mas Budi. Belum terbiasa ya? Iya. Oke. Jadi menghabiskan waktu dari pagi sampai jam 5 sore itu suntuk banget. Panjang kali waktu itu. Di belakang meja kan monoton kita kerjanya. Iya. Kalau di lapangan kan kita bebas berekspresi. Mau kemana aja kan. Suntuk banget. Tapi saya coba jalanin setahun 2 tahun, akhirnya ya alhamdulillah udah terbiasa saya dengan ini, malah saya menikmatinya gitu. Berapa lama Bapak jadi karyawan kontrak? Lebih kurang 5 tahun saya rasa ada ya. Lama juga Pak ya? 5 tahun saya rasa ada. Oke. Kemudian saat itu sudah punya pacar? Rasanya ada ya gitu. Tapi saya nggak terlalu fokus ke arah sana. Nggak terlalu fokus ke sana. Siap. Saya lebih fokus untuk mempersiapkan masa depan. Saat itu ya? Dan juga sambil menjaga orang tua juga kan? Kalaupun ada ya sekedar berteman lah, aja lah. Teman dekat aja juga. Nggak ada yang sampai hubungan yang serius gitu, belum terpikirkan lah saat itu. Jadi
mulai kuliah kapan, Pak? Nah, setelah saya kerja di Askes tadi kan, di situ saya mulai terpikirkan untuk kuliah. Ya. Nah, ini Karena kalau duit juga udah ada kan. ini kalau seandainya saya motivasi saya cuma satunya Mas Budi. Hmm. Saya tidak berharap banyak dengan saya kuliah nanti saya bisa diangkat jadi pegawai tetap atau motivasi saya cuma satu, sederhana aja. Mungkin Apa itu? orang lain mungkin motivasinya beda dengan saya. Saya motivasi saya satu cuma. Nanti kalau saya punya anak, nama orang tua di rapor ada gelarnya, itu aja motivasi saya. Jadi anak saya nggak malu gitu. Iya, Nanti nama saya ada gelar SH-nya di belakang gitu atau gelar apalah gitu kan. Pokoknya itu aja motivasi saya. ada gelar. Ada gelar, ya anak saya nggak malu. Gitu. Itu aja motivasi saya. Jadi kuliah di tahun Bapak kerja berapa tahun? Setelah saya kerja 3 atau 4 tahun 3 atau 4 tahun. Ya. Kuliahnya di mana, Pak? Kuliahnya itu Universitasnya Lajang Kuning Pekanbaru. Oke. Yayasan Raja Ali Haji. Cuma kan dulu buka kelas di Dumai. Iya, iya. Semacam UT ya? Iya. Buka kelas di Dumai. Enggak UT. Memang langsung tatap muka. Oh, gitu. Kuliahnya itu Sabtu Minggu. Tapi SKS-nya sama dengan mahasiswa yang reguler ya. Jadi masuknya Sabtu pagi dari sore malam Minggu sampai Minggu pagi sampai siang gitu. Ya alhamdulillah 3 tahun 8 bulan saya bisa menyelesaikan S1 saya. 3 tahun 8 bulan. Itu cukup bagus juga tuh Pak kan? Karena dan dari kami ada 2 kelas, dari sekian banyak mahasiswa tuh alhamdulillah saya yang pertama ngajuin proposal. Saat itu orang tua masih ada Pak ya? Orang tua masih ada. Kuliah. Jadi ketika Bapak menyampaikan ingin kuliah, apa tanggapan mereka? Ya, orang tua karena selama ini disuruh nggak mau kan? Iya, orang tua sangat support. Iya. Support sekali orang tua. Tumben nih katanya kan disuruh kuliah nggak mau. Support lah dia. Iya. Dan saat wisuda mereka masih ada? Ada, masih alhamdulillah. Berarti masih ada mereka Pak ya? Saat itu wisuda di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Karena di sini cuma kelas jauh ya. Karena dulu satu jurusan yang buka cuma hukum, saya nggak ada pilihan lain. Oke. Cuma jurusan hukum, tadinya saya hukum gimana? Apa ya hukum? Tapi cobalah gitu. Ternyata setelah dijalanin enak. Hukum nih? Iya enak gitu. Kita jadi mengerti. Jadi karena dia lebih banyak memakai logika Pak ya. Betul. Dan rasio kan. Jadi tahu hukum kita jadi kan. Iya. Karena kita belum menjalani aja, Mas Budi. Betul. Jadi itu ya sebenarnya hidup ini ya seperti itu. Jalani saja dulu. Dan setelah jalani nikmati. Prinsip saya itu. Iya. Jalani, nikmati, syukuri. Oke. 3 itu ya. Itu aja. Jadi setelah Bapak wisuda, terus pengangkatan sebagai pegawai negeri kapan? 2007 kalau nggak salah. 2007 ada ya? seleksi untuk peningkatan status dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap. 2006 sebenarnya. Sorry, 2 September. Oh ya, di 2007 karena saya ingat SK penempatan saya pertama tuh di September 2007. Penempatan pertama. Penempatan saya langsung ke Medan. Oh, bukan di Dumai ya? Di kantor regionalnya kalau di pemerintahan Kanwil lah. Kanwilnya. Oh, dulu Kanwilnya di Medan, Pak Medan. Ya? Berarti Medan Medan sama Riau beda. Medan itu regional 1 kalau dulu. Kalau sekarang namanya kedeputian wilayah. Kedeputian wilayah. Nah, dulu regional namanya. Oke. Regional 1 itu Medan, Aceh. Ya. Kalau Riau ini regional 2, Riau, Sumbar, Jambi. Oke. Jadi penempatan saya, rekrut yang saya di Pekanbaru, penempatannya langsung ke Medan. Regional 1-nya. Regional 1 langsung saya ditempatkan di bidang SDM umum. Berapa lama Pak di Medan? Di Medan saya 4 tahun, kemudian saya promosi ke Aceh. Makin jauh. Acehnya bukan Aceh daratan Mas Budi. Pulau di Semelu saya. Pulau Semelu. Kalau Mas Budi tahu yang pusat tsunami dulu tahun 2004 ya. 2004. Itu kan pusat gempanya di Pulau Semelu. Semelu itu ya. Di sana saya ditempatkan promosi. Di sana saya 3 tahun. Jadi saat tsunami Bapak di mana? Nah, itu setelah tsunami. Saya di sana itu 2010 akhir kayaknya. Oh, 2010 akhir. Setelah tsunami. Tapi walaupun begitu, karena memang Pulau Semelu itu dia jalur gempa ya, patah nempel. Kalau yang namanya gempa itu udah kayak makan obat lah saya bilang. Setiap bulan itu ada aja. Ada kadang seminggu mau 2 kali, sebulan mau beberapa kali. Memang gitu Pak ya? Iya. Cuman skalanya aja mungkin yang masih kecil ya. Skalanya kecil, durasinya pun nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Saya pernah kena yang lama sekali. Kalau saya dulu download aplikasi gempa lokal, dulu masih ada HP BlackBerry.
Begitu gempa dia kan langsung masuk pemberitahuannya itu notifikasinya. Gempa letaknya di mana, lintang berapanya disebutkan Langsung situ, muncul ya. berpotensi tsunami apa enggaknya, terus skala Richternya berapa langsung muncul. Nah, saya pernah kena itu yang paling gede, kalau nggak salah 6,8 itu, gede itu. Begitu gempa, cuma dia bukan apa ya, gempa tektonik tuh ya, begini dia. Goyang deh ya. Kayak kita berdiri di meja lah misalkan, digoyang-goyang kan. Digoyang-goyangan. Itu luar biasa, nggak bisa berdiri saya Mas Budi. Jadi saya di aspal di jalan itu saya tidur, di aspal tuh saya tidur. Di Semelu ya? Ya, saya kantor kan kami masih gabung di rumah sakit tuh. Begitu gempa saya langsung keluar, lebih kurang sebesar inilah ruangan kami. Keluar, saya langsung ngambil kunci sepeda motor keluar, tapi saya nggak bisa berdiri karena goncangannya sangat kuat. Iya. Tidur di aspal tuh. Saya lihat orang-orang udah pada lari kan kabur. Ini pada lari kemana itu? Saya coba berusaha mendekati mencari sepeda motor saya, bisa dapat, saya hidupin, saya starter, lari juga saya. Pakai motor. Saya lihat lari ke sana. Saya larinya ke arah sana kan. Iya. Kok orang pada ke sini? Rupanya ke sana laut. Oh, alah. Orang ke sini. Salah arah. Oh, ini kok pada ke sini? Putar lagi saya. Putar, ada satu bukit. Itulah saking paniknya Pak ya? Saking paniknya. Ada satu bukit lumayan agak tinggi. Saya jatuhkan aja sepeda motor saya di situ, saya naik ke bukit itu. Jadi kami hampir 1 jam di atas bukit itu, semua masyarakat di atas bukit. Itu kelihatan air laut udah mulai turun Mas Budi. Batu karang tuh udah kelihatan. Nah, cuma setelah itu gempanya udah reda, tinggal susulan yang kecil-kecil aja. Lewat mobil BPBD itu mengumumkan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Oke. Cuma susulannya terus, dalam berapa jam sekali nanti ada susulan. Ada goyang-goyangan ya. Terus. Ya masyarakat nggak berani di dalam rumah. Pasien rumah sakit pun pada dikeluarin semua. Masya Allah. Di parkiran, di apa semua. Cuma di sana kalau rumah masyarakat tuh jarang ada yang permanen, paling ruko. 2010 tuh Pak ya. Jadi rumah mereka itu, iya 2010, rumah mereka itu pakai kayu papan, tapi kayu papan yang bagus. Jadi model baut, model pahat gitu apa? Iya. Dipasak gitu, sistem pasak ya. Jadi kalaupun gempa, dia coba. Dia goyang-goyang gitu jadi aja. saya ngekos di sana, tinggal di kosan saya di lantai 2. Di bawah yang punya kosannya, ibu itu bilang, hari pertama saya sampai di Semelu, hari pertama Mas Budi, malamnya langsung digoncang gempa saya. Masya Allah. Jam 2 malam tuh. Oh baru ya? Lari saya langsung dari lantai 2 turun saya ke bawah. Jadi paginya ibunya ngomong yang punya kosan, Pak kalau gempa Bapak jangan turun, malah nanti jatuh dari tangga, malah fatal loh. Jadi Bu, di atas aja loh. Loh, enggak kenapa Bu? Enggak. Rumah kita kan dari kayu katanya. Coba goyang-goyang ini aja, enggak akan ambruk itu Pak. Oh begitu ya, baru saya tahu. Jadi besok-besok kalau ada gempa malam-malam saya tenang aja di kamar. Paling di manting-mantingnya di kamar tuh. Tempat tidur ini kan ada roda ya. Iya. Tang gesernya ke sini. Iya. 3 tahun saya di sana Mas Budi. 3 tahun ya. 3 tahun. Berkeluarga di sana juga belum? Berkeluarga Bapak? Waktu itu saya udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Udah. Berkeluarganya kapan ya? Terlewati kita nih. Oh iya. Setelah pegawai ya? Sebelum pegawai. Sebelum pegawai ada keluarga. Ketemunya di mana di Dumai? Di Dumai. Orang BPJ, orang Askes juga saat itu? Bukan. Dikenalin, dijodohin atau cuma macam mana? Enggak, saya cari sendiri. Cari sendiri ya. Sendiri. Alhamdulillah lah ya. Pasti sesuai dengan keinginan kan. Itu pun saya hanya melihat sepintas. Saya lihat, oh ini asik juga cewek. Itu dia. Saya cari informasinya, tinggalnya di mana. Udah saya datangin terus ke rumah. Mau dipepet lah terus ya? Langsung. Alhamdulillah. Berapa lama pacaran? Dari kenal sampai proses menikah itu cuma 6 bulan. Wah, termasuk cepat juga itu. Karena saya waktu ketemu istri nih, saya ngomongnya bukan cari pacar. Saya bilang mau cari istri. Okay. Saya niatnya mau cari istri. Kalau serius oke kita jalan, kalau enggak saya yang mundur. Wah, langsung poin ya. Memang langsung disampaikan ekspresinya kan. Jadi jelas Pak ya. Jelas. Kalau memang ya ditungguin, kalau enggak ngapain gitu. Habisin waktu kan. Oke. Jadi pada saat menikah orang tua masih ada juga. Masih kan? ada. Masih ada. Oke. Baik, Bapak sudah di apa tadi? Semelu ya? Semelu. Jadi kapan Bapak masuk ke Dumainya? Kembali ke Dumainya kapan? Saya kembali ke Dumai akhir 2019. Oh, baru ya? Iya. Baru 5 tahun ya? Jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun ya. Jadi di Semelu tuh saya 3 tahun. Kemana aja nih?
Dari Medan saya ke Medan Semelu. ke Semelu. Medan 4 tahun, Semelu 3 tahun. Oke. Semelu itu Mas Budi, saya pulang ke Dumai itu 2,5 bulan atau 3 bulan sekali saya pulang ke Dumai. Oh, mau rutin pulang. Karena apa namanya? Pertama jarak jauh. Ya. Transportasi kan sana pesawatnya Susi Air tuh loh. Dari Semelu tuh naik pesawat Susi Air Iya. sampai Medan, Medan sambung bus lagi 12 jam ke Dumai. 12 jam. Jadi makanya saya pulang tuh cari tanggal merah libur. Karena ongkosnya lumayan loh, sekali pulang tuh PP sekian Iyalah. juga gitu. Aceh ke Medan. Pesawat, sambung lagi bus. Terus kalau saya mau pulang ke sana lagi, saya harus nginap 1 malam di Medan. Nggak Nunggu bisa langsung. nunggu jadwal pesawat Karena ya. bukan, pesawatnya itu dia terbangnya pagi, jam 6:30 gitu. Oh. Jadi kalau saya langsung Betul. agak riskan. Ya. Karena udah pernah saya coba langsung, saya udah booking tiket untuk ke Semelu dari Medan Semelu. Ternyata bus makmur macet dari Medan dan Dumai ke Medan. Itu dia. Angus tiket saya Mas Budi. Sayang kan? Nah, tiketnya flat ketika itu masih 800.000 harganya. Dan apesnya lagi, udah hangus tiket kita kan. Kita mau pesan untuk besok itu nggak ada, sudah full booking. Nunggulah 2 hari lagi. Mau pulang nanggung, nggak pulang kita ngeluarin biaya lagi, makan hotel. Nah, belajar dari itu, saya ini kayaknya daripada saya banyak keluar, mending saya pastiin aja, saya cari hotel transit di daerah Medan, daerah Masjid Raya. Banyak hotel transit ketika itu masih ada yang kamar 100.000, 80.000, 80.000 kipas angin doang tuh. Kalau 120 udah pakai AC. Saya pikir hanya untuk transit mandi ganti baju, ngapain yang pakai AC? Ya kan, udah pokoknya bisa ganti baju, mandi. Udah pagi subuh jam 4 udah turun ke bandara. Oh gitu ya. Zaman itu belum ada Grab kan, masih taksi Bluebird. Jadi malamnya saya udah booking taksinya. Jam 4 itu taksi udah jemput saya ke hotel. Oke. Jam 4 pagi. Biar saya rugi biaya hotel 1 malam, katakanlah 100.000 atau 200.000 kan. Daripada saya tiket angus 800.000, nggak pasti lagi besoknya. Ujung-ujungnya nunggu lagi 2 hari. Bayar hotel lagi 2 belajar malam. dari pengalaman itu. Seterusnya saya seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Jadi memang di Semelu itu pengalaman saya di samping faktor alam di sana yang sering gempa, badai juga sering di sana. Kemudian ketika pulang transportasi yang saya naik itu pesawatnya Susi Air itu kapasitas cuma 10 orang Mas Budi. Pesawat capung baling-baling di depan. Iya. Nah, baling-baling depan ya. Iya. Kapasitasnya cuma 12 orang sih sebenarnya. Cuma pilot atau kru pesawat dia nggak mau ngambil risiko, dia karena kan ada beban, semua kita ditimbang, penumpang ditimbang, barang ditimbang semua. Dia cuma fullkan penumpang hanya 10 orang. Takutnya ada beban ya. Ya itu. Jadi kalau pas jadwal saya mau pulang, di satu sisi hati saya senang ketemu sama keluarga nih. Di satu sisi berkecamuk juga, membayangkan perjalanan besok naik pesawat itu. Aduh, berapa jam Pak sebelum Medan? 1 jam 10 menit. 10 menit. Coba 1 jam 10 menit itu betul-betul gini lah ya. Waduh, Mas Budi. Iya. Kayak mana kita naik mobil Innova, ya seperti itu. Kita lihat pilotnya, lihat kopilotnya sedang bekerja itu kan. Kita lihat gitu. Isi dalam seperti itu ya. Ya suka mobil Innova itu kita naik. Nampak apa yang dimaksud. Jadi dia setelah take off, ya udah dia lepas setir, dia main autopilot. Dia kadang lihat tab dia baca. Nanti udah mau landing, paling dia sekali lihat monitornya kan. Oh gitu ya. Udah mau landing baru dia pasang safety belt-nya. Baru dia pegang kemudi lagi. Oke. Gitu, gitu ya. Iya. Ya, kalau udah di atas itu, dia udah mainkan autopilotnya. Aja kan. Dia nanti lihat tab, lihat film Korea, dia apa dia. Nonton lah dia. Pilotnya itu kan orang asing semua, nggak ada yang orang Indonesia. Susi Air tuh ya. Kalaupun ada yang Asia kayak orang Filipina, orang mungkin itulah mungkin bisa pilot itu sampai tidur 28 menit ya. Iya kan? Karena dia udah main autopilot semua kan? Iya. Akhirnya dia mungkin kecapean ketiduran. Nah. Oke, 3 tahun Bapak di Semelu, setelah itu kemana lagi Pak? Dari Semelu saya mutasi ke Pematang Siantar. Oh. Masih di luar di kota. Semelu itu saya di sana menjabat sebagai kepala kabupaten. Dulu masih PT Askes. Oh, Semelu itu ya. Ya, kepala kabupaten. Kabupaten ini kan kantor kabupaten ini di bawah cabang Mas Budi. Oh, cabang ya. Seperti kita di Dumai ini. BPJS Kesehatan Cabang Dumai ini membawahi 3 kabupaten. Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir. Rokan Hilir. Nah, waktu saya di Semelu itu di bawah kantor cabang Melabuh, Aceh.
Nah, Oke, oke. dari Semelu, saya di sana kepala kabupaten, mutasi saya ke kantor cabang Pematang Siantar. Pematang Siantar. Di Berapa lama Pak di Pematang Siantar? Siantar 3 tahun juga. Oh, lama-lama ya. Di Siantar saya sebagai kepala, dulu masih istilahnya masih kadit, kepala unit pemasaran dulu. Oke, 3 tahun di sana. 3 tahun. Berarti selama itu orang keluarga di mana Pak? Keluarga tetap di Dumai. Tetap di rumah ya? Ya. Jadi saya aja yang bolak-balik. Iya, iya. Nah, iya. jadi ada cerita sedikit nih Mas Budi. Itu dia. Ini waktu saya di Semelu, saya kan anak 2 nih, Ya. dua-duanya cewek. Oke. Nah, jarak anak saya yang pertama dengan yang kedua tuh jauh banget, 12 tahun. Dan itu bukan di program karena memang lama dapat rezeki lah memang rezekinya. itu. Ya. Nah, waktu di Semelu saya kan pulang 3 bulan sekali, 2 bulan setengah sekali. Anak saya yang kedua ini lahir, saya kan udah di sana nih, tugasnya di Semelu. Sebelum. Waktu lagi hamil ibunya kan, Mm. karena saya pulangnya 3 bulan sekali. Jadi pulang pada bulan ini, katakanlah saya bulan Januari kemarin pulang, pulang lagi nanti di awal April misalkan. Awal April. Waktu saya pulang Januari kemarin, dia belum bisa ngapa-ngapain, masih bayi lah gitu kan, Iya. masih tidur. Pulang sekali lagi dia udah pandai jalan gitu kan. Pulang Ya. 3 bulan kemudian, Iya. dia udah pandai jalan, udah bisa lari. Begitu saya sampai di gerbang pagar rumah, ngeliatin gini, "Ma, ada Oom." Astagfirullahaladzim. Ada Oom, anak sendiri manggil saya Oom. Oh, iya, iya, Jadi, iya. aduh, ini nggak kenal karena saking lamanya pulang itu Mas. Iya, iya. Jadi saya Memang kejadian jadi ya ke Bapak Ya. ya. jadi kan kalau kami di Askes atau di BPJS Kesehatan ini udah biasa, mutasi itu bukan perkara yang Bukan perkara yang asing ya. asing Memang lagi, udah biasa ya. Pokoknya kalau di BPJS sudah harus siap. Regulasi-regulasi. Kita nggak tahu Mas Budi, kita di mana di mutasi, Hmm. di bagian apa kita nggak tahu. Tiba-tiba terima amplop berangkat. surat pindahnya ya. Nah, jadi karena saking lamanya saya pulang, anak saya sampai manggil Om. Jadi cerita ke teman-teman, pernah di sini. Selama-lamanya kalian di sana, dia bilang pernah di sini. Ada nggak anak kalian yang manggil Om? Belum ada. Saya udah pernah anak saya manggil saya Om. Kenal apa pulang tuh? Nggak kenal ya Mas Budi. Nggak kenal ya. Nggak kenal. Masya Jadi Allah. satu hari saya kan sampainya pagi tuh dari Medan naik bus Dumai kan sampai pagi. Pagi tuh dia di depan rumah, lari ke dalam, sembunyi di belakang mamanya, takut dia. Takut ya. Ada Om Mak katanya. Ada Om. Sini nak, sini sama ayah itu. Tak mau dia. Lama ada malam tuh dijelasin sama ibunya, itu bapak kamu. Ini Pelan-pelan ya jadinya. ya, baru tahu. Zaman itu kan belum ada HP yang bisa Iya. call. Iya, iya. Belum ada, masih BlackBerry. Masih BlackBerry yang paling terhebat tadi ya. Oke, Gitu. oke, Itu oke. pengalaman saya yang itu menjadi kenangan yang nggak terlupakan lah saya. Iya, iya. Anak saya, kalau sekarang dia udah gede, udah kelas 1 SMP. Kalau saya ceritain dia ketawa. Iya. Dulu adek pernah manggil bapak Om loh. Kalau boleh tahu sekarang berapa anaknya, Pak? Anak saya 2. Oh, tetap masih 2 ya? 2. Belum nambah ya? Iya. Oke. Setelah Pematang Siantar kemana lagi? Pematang Siantar saya ke Tanjung Balai Asahan. Oh, masih putaran di situ Iya. ya. Setelah Tanjung Balai Asahan, Baru ke Dumai. baru ke Dumai. Tanjung Oke. Balai Asahan juga 3 tahun. 3 tahun juga. Nah. Jadi Bapak di Dumai hari ini baru jalan 5 tahun ya. Jalan tahun ke-5 lah ini. Mudah-mudahan terus di Dumai lah ya. Mudah-mudahan. Kalau boleh tahu nih, Bapak di Dumai jabatannya apa? Sebagai apa? Di Dumai saya sebagai kepala bagian SDM umum dan komunikasi. Tetap di SDM ya? Iya, masih Oke. tetap. Oke, terus hari ini programnya apa nih? Mungkin ada bisa kita sharingkan. Kalau terkait BPJS atau program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ya. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional ya? Ya. Jadi gini Mas Budi, kalau dulu kan BPJS Kesehatan ini ada menerbitkan kartu, kartu berobat itu ya. Iya. Kartu itu yang namanya kayak KIS. kartu KTP itu Ya, ya? kartunya hijau putih warnanya. Iya. Nah, di belakangnya ada lambang gambar Pulau Indonesia. Mm-mm. Nah, dulu kita ada nerbitin kartu, tapi sekarang nggak ada lagi karena kita sudah pakai NIK dan itu NIK itu terkoneksi dengan data Dukcapil. Mm-mm. Jadi kita nggak perlu nerbitin kartu lagi, Mm-mm. udah main aplikasi aja. Mm-mm. Nah, dulu kartu itu namanya KIS, Kartu KIS. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Nah, dulu masyarakat sering salah membedakan apa sih bedanya BPJS, KIS sama JKN. Itu apa bedanya, Bang? Betul. Nah, jadi ini saya jelasin. Eh. JKN itu nama programnya, Jaminan JKN nama Kesehatan Nasional. programnya. Oke. Ya. KIS itu kartunya, Kartunya. Kartu Indonesia Sehat. BPJS Kesehatan badan yang mengelolanya. Oke. Nah. Berarti itu bersifat turunan ya. Ya. BPJS itu badannya, ya kan? Betul. Kemudian JKN itu Programnya. programnya,
KIS itu kartunya. kartunya. Nah, bicara masalah kartu, Mm-mm. sekarang kita nggak ada lagi nerbitin kartu KIS itu, kartu BPJS itu nggak ada lagi. Lo memang nggak diterbitin Nggak ya? ada lagi. Jadi cukup menggunakan NIK atau KTP saja itu udah bisa. Nik kita tuh aja. Ya, Ini nik yang ada di KTP ya? betul. Bukan nik yang di KK ya? Yang di KTP. Ini kan sama. Nah, maksudnya kalau itu nomor KK Nomor ya. KK. Kalau nik kan Dia sama, nik, seumur hidup. betul. Jadi kita perlu ya menghafal nomor nik kita ya. Tidak juga sih. Tapi kalau saya hafal memang. Paling tidak kita selalu bawa KTP lah ya Pak ya. Ya, download aplikasi mobil JKN Mas Budi. Oh gitu ya. Jadi dari Play Store, download aplikasi mobile JKN. Nanti situ ada petunjuknya, kita tinggal ikutin. Nah, dari aplikasi mobil JKN itu banyak fitur-fitur yang bisa membantu kita dalam mengakses pelayanan BPJS Kesehatan atau program JKN tadi. Gitu ya. Ya. Jadi kita bisa mendaftar online. Kalau Mas Budi misalnya milihnya klinik Sati, misal di Sukajadi itu ya. Mas Budi mau berobat, Mas Budi nggak perlu ngantri lama-lama ke sana. Daftar dari aplikasi rumah. mobil JKN tadi. Oke. Download itu, nanti kita daftar jam berapa kita mau, nanti muncul di situ nomor antrian ke berapa. Kita bisa memperkirakan berapa menit lagi kita harus ke klinik. Ke klinik. Jadi kita bisa beraktivitas yang lain, tidak Nggak, harus waktu paling kita juga harus ngantri. Ketika yang kawan ini sakit atau keluarga ini sakit, dia masih bisa berehat di rumah. Iya. Kan? Oke. Terus untuk yang dirujuk ke rumah sakit juga sama perlakuannya. Bisa Misalnya gitu juga? kita tadi udah di klinik ya, dari klinik tadi kita dirujuk ke rumah sakit umum atau Alabros. Alabros kita kan udah kerjasama nih. Yang di rumah ya? Ya. Oke. Dari aplikasi mobil JKN itu kita bisa ngedaftar untuk, tapi kalau rujukan besoknya. Besok Kita ngedaftarnya hari ini, misalnya kita dirujuk ke poli penyakit dalam. Mm-mm. Kita daftar, ada pilihannya nanti. Kita masukkan nomor surat rujukannya itu, nanti muncul kita nomor antrian kita berapa. Jadi kita ke rumah sakit bisa memperkirakan jam berapa kita ke rumah sakit. Kita nggak capek-capek lagi harus ngantri nunggu antrian. Oke. Kan tinggal sampai ke rumah sakit, tinggal lapor petugas yang ada di counter. Kita tunjukin kita udah daftar online, tinggal tunjukin aja dari aplikasi. Enak gitu. Nah, Pak, ya. dari aplikasi itu kita bisa, kalau kita peserta mandiri, kita bisa ngecek iuran kita di situ, bisa ngecek data keluarga kita, kita bisa ngerubah data. Misalnya kita mau pindah Paskes nih, fasilitas kesehatan. Ya, Fasilitas kesehatannya kita bebas memilih, Mas Budi. tergantung selera kita ya. Ya, cuma minimal 3 bulan dia, kita boleh pindah ke Paskes. Misalnya kita pertama jadi peserta mandiri misalkan, kita pilih Paskes A. Setelah jalan 3 bulan, rasanya nggak cocok lah di sini, mau pindah klinik lain atau Paskes lain, silakan. Boleh. Boleh. Gitu ya. Dari aplikasi mobil JKN itu bisa. Oke. Jadi kita nggak perlu datang ke kantor BPJS. Oke. Ya. Kalau boleh tahu sekarang untuk peserta BPJS Kesehatan yang di Dumai gimana Pak? Nah, kebetulan Dumai ini kan udah UHC, Mas Budi. Apa itu? UHC itu Universal Health Coverage, artinya seluruh masyarakat Kota Dumai ini sudah dijamin kesehatannya oleh pemerintah Kota Dumai. Oke. Nah, melalui APBD tadi ya. Ya. Nah, jadi bagi masyarakat Dumai yang mungkin secara administrasinya dia tidak terdata, dia bisa langsung lapor ke Dinas Kesehatan. Oh gitu. Bisa, langsung lapor ke Dinas Kesehatan. Kalau dulu, kalau nggak salah saya, dari Dinas Kesehatan juga ada menempatkan PIC mereka di rumah sakit umum. Oh gitu ya. Jadi tinggal lapor ke petugas, paling nanti dibawa fotokopi KK sama KTP. Nanti data tersebut disampaikan oleh Dinas Kesehatan ke BPJS Kesehatan. Oke. Itu yang akan kami inputkan, dimasukkan jadi peserta PBI tadi. Kategori peserta ada berapa Pak? Ada mandiri. Ada segmennya ya. Nah, segmennya ada berapa? Ada peserta pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah. Nah, pekerja penerima upah itu termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil. Pokoknya yang menerima gaji ya. TNI, Polri, pegawai swasta, BUMN, BUMD itu masuk semuanya. kelompok PPU tadi, pekerja penerima upah. Oke. Ada lagi yang PBPU, pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri tadi. Mungkin pedagang, ya, wira swasta ya. Betul. Oke. Kemudian PBI, penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Nah, jadi ada lagi PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Penerima bantuan iuran ini seperti apa nih Pak? Contohnya dari APBD gitu ya? Ya. Oke. Dananya dari APBD atau APBN. Oke. Yang satu lagi, yang terakhir apa tadi? PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Pegawai pemerintah non pegawai negeri. Pegawai honor. Honor ya. Nah, Oke. Intinya Mas Budi, setiap pekerja itu wajib didaftarkan mengikuti program JKN. Siapapun secara undang-undang itu wajib. Jadi apabila seorang pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, itu dari sisi undang-undang dia salah.
Oh, bisa dituntut. iya iya. Hmm. Terus gini Pak, mungkin ini kita lihat persoalan lah ya. Ya, Artinya kan kalau yang mandiri kan bayar sendiri nih, betul. bayar sendiri, atau juga mungkin yang penerima upah, artinya mungkin pegawai swasta lah, Ya, ya kan? Pasti mereka punya kendala Pak. Salah satu contoh misalnya ketika penerima upah tidak lagi terdaftar sebagai pekerja, oke. atau mungkin yang mandiri tadi sudah merasa mungkin ekonominya mulai agak seret gitu kan. Itu gimana solusinya itu Pak? Ya, kalau untuk pekerja penerima upah, Mm-mm. khususnya untuk pegawai swasta ya. Ya, Kalau PNS swasta kan lah. dia sampai pensiun ya. Ya. Nah, kalau pegawai swasta atau seperti subkon-subkon gitu kan kadang dia kontraknya udah selesai. Nah, itu tanggung jawab perusahaannya yang melapor ke BPJS apabila ada pegawai yang resign, habis kontrak kah. Intinya pegawainya ada tidak bekerja lagi, perusahaan yang melaporkan ke BPJS Kesehatan. Oh gitu. Jadi dilaporkan misalkan bulan ini, bulan depan dia tidak wajib lagi bayar iuran. Bayar iuran. Nah, artinya nanti peserta ini kan sudah tidak jadi peserta di lagi. perusahaan itu tadi. Ya. Kalau seandainya dia belum bekerja, dia mau mendaftar secara mandiri ya silakan. Mandiri ya kan? Silakan. Oke. Artinya pada saat dia diberhentikan tadi sudah terputus Pak ya? Putus dia ya? Ya. Mohon maaf nih, dia kan bayar selama ini dibayarkan oleh perusahaan. Betul. Ketika dia diberhentikan, putus, itu masih ada nggak haknya atau simpanannya di BPJS tadi? Nah, ini mungkin perlu saya luruskan nih Mas. Itu dia. Program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ini yang mengelola kan BPJS Kesehatan. BPJS kan ada dua nih. Iya. BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Iya. Nah, kalau BPJS Kesehatan, program yang dikelola itu hanya satu. Kesehatan. Jaminan Pelayanan Kesehatan. Itu aja ya. Beda dengan saudara kembar kita BPJS Tenaga Kerja. Dia ada program pensiun, program kecelakaan kerja, program hari tua, program kematian. Kami hanya satu, program Jaminan Pelayanan Kesehatan. Iya. Nah, di program JKN ini tidak ada pengembalian biaya tadi. Tidak ada ya. Jadi dia prinsipnya memang gotong royong. Yang tidak sakit membantu yang sakit. Yang sakit. Jadi ketika kita menjadi peserta mandiri lah katakan. Iya. Kita tidak pernah sakit nih. Betul. Kita bayar iuran setiap bulan. Betul. Tapi kita tidak pernah memanfaatkan atau menggunakannya. Iya. Ya kan? Ya, iuran yang kita bayarkan tadi digunakan siapa? Saudara kita yang lain yang sakit. Contoh gini, contoh kasus Mas Budi. Dulu saya ingat waktu saya di Siantar, awal-awal buka BPJS Kesehatan di 1 Januari 2014, ada seorang bapak. Nah, bapak ini memang dia pasien hemodialisa, cuci darah. Sebelum ada BPJS Kesehatan, dia memang udah pasien cuci darah. Nah, selama ini untuk menanggulangi biaya cuci darahnya itu dia biaya pribadi. Biaya pribadi. Ya, tahu sendirilah Mas Budi, cuci darah ini kalau udah kronis, seminggu bisa 2 kali tuh. Betul. Cuci darah. Sekali cuci darah mungkin kisaran sejuta lebih tuh biayanya. Iya. Nah, selama ini dia biaya pribadi. Begitu BPJS hadir ya. pada 1 Januari 2014 dan seluruh masyarakat boleh menjadi peserta BPJS. Kalau Askes dulu kan hanya terbatas untuk pegawai negeri dan pensiunan masyarakat biasa nggak bisa. Ini siapapun masyarakat boleh. Mau dia daftar secara mandiri, komunitas kah apapun namanya, apalagi pekerja kan. Begitu BPJS resmi 1 Januari 2014 dia langsung daftar. Berapa hari kemudian dia langsung dirawat untuk cuci darah. Dia baru bayar 1 kali iurannya ketika itu kelas 3 ambil 25.500. Dia udah dilayani cuci darahnya seumur hidup. Nah, makanya di program JKN itu tidak ada yang seperti yang Mas Budi tanyakan tadi. Ya, tidak ada. Pengembalian biaya itu nggak ada. Karena kadang-kadang masyarakat berpikir nih, ketika dia bayar mandiri, sebentar dia tidak pernah klaim. Wih, ini udah banyak tabungannya. Kan gitu. Kalau saya berpikirnya terbalik, bukan karena saya pegawai BPJS, tapi saya bersyukur, saya anggap iuran yang saya bayarkan itu saya membantu sedekah atau membantu saudara-saudara kita. Dengan saya bersedekah itu, Allah memberikan saya kesehatan, saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah manfaatkan kartu BPJS saya. Memang saya bayar aja nggak apa-apa. Yang penting saya diberikan kesehatan. Nah, terus gini Pak, seandainya yang ini kita lebih cenderung ke peserta mandiri ya. Dia mandiri 2 bulan 3 bulan dia nggak bayar, artinya ada tertunggak. Itu gimana terkait tertunggak itu Pak? Nah, untuk peserta mandiri, ini dia kalau seandainya terjadi penunggakan pembayaran iuran, tanggal 20 kalau nggak salah saya itu. Tanggal 20, setiap tanggal 20 dia wajib membayar iuran. Kalau seandainya dia nggak bayar, di bulan depannya status kartunya dan non aktif.
Oh, Dan aktif, gitu ya. tidak bisa dia menggunakan lagi kartunya. Jadi seandainya setelah 3 bulan, 4 bulan dia nggak bayar nih, Ya. atau bulan kelima dia sakit, itu gimana tuh Pak prosesnya? Nah, kalau seandainya dia hanya berobat jalan Heeh. supaya mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dia harus bayar tunggakannya tadi. Tunakannya dulu dibayar, Ya, baru bisa bisa dilayani. dilayani. Tapi kalau seandainya kasusnya dia rawat inap, ini ada pemberlakuan denda, Mas Budi. Oh, Khusus untuk yang rawat inap ya. ya seperti Kalau apa? berobat jalan enggak. Enggak. Kalau dia rawat inap, misalnya menunggaklah peserta ini 12 bulan dia nggak bayar. 1 tahun. Tiba-tiba sakit mendadak masuk lewat IGD harus rawat inap. Orang inap. Ternyata setelah dicek Dia punya tunggakan. dia nggak aktif lagi, ada tunggakan. Nah, tentu keluarga mengupayakan nih agar dia bisa dilayanin ya di rumah sakit tadi. Ya dengan segala upaya dibayarkanlah tunggakan tadi. Ya. Namun di sini berlaku denda. Ada denda ya? Ada denda pelayanan. Seperti apa hitungan dendanya, Pak? Kalau hitungannya itu pihak rumah sakit yang menghitung. Karena dendanya itu denda pelayanan. Tapi itu ada dasarnya ya? Ada dasarnya. Bukan denda gitu aja kan? Itu ditentukan di kalau nggak salah saya di Perpres itu ada. Oh ada. Oke. Memang ada ketentuannya. Untuk peserta yang menunggak itu ada diberlakukan denda. Oke. Seandainya sebelum dia dirawat inap, dia mandiri punya ketunggakan, terus dia mau pindah ke yang pemerintah punya. Sebelum dirawat inap ya? Sebelum dirawat inap bisa ya? Bisa. Tapi yang denda tadi tetap dibayar juga. Tetap dibayar. Kalau seandainya dia ada hutang, ada hutang lah itu gitu tetap dibayar. Tetap dibayar. Kalau dia mau pindah ke PBI bisa. Oh bisa ya? Bisa. Oke. Karena Dumai tadi udah UHC Mas Budi. Iya. Boleh ya. Tadi. Oke. Masyarakat tinggal melapor aja ke Dinas Kesehatan. Iya. Minta didaftarkan ke BPJS. Karena saya juga punya pengalaman Pak. Kemarin saya mendaftarkan kebetulan kawan lah ya, minta bantu, saya daftarin ke Dinas Kesehatan. Dalam 1 KK ini bisa yang sipulan dibiayai oleh APBN. Ya bisa. Ini yang ini APBD Pak. Bisa. Bisa gitu Pak ya? Bisa. Berarti nggak masalah lah. Yang penting dibiayai oleh negara. Itu. Kira-kira pada hari ini ya yang namanya ini kan program nih Pak kan. Ya. Tidak semuanya berjalan mulus. Benar. Kendala yang ditemui oleh BPJS ini apa sekarang nih Pak? Nah, kalau kendala itu terutama di output dari program JKN ini kan pelayanan Mas Budi. Betul. Pelayanan. Kendala itu yang sering dijumpai di lapangan tuh di pelayanannya. Itu pelayanan. Apa benar? Wah ini kalau pakai BPJS tak begitu dilayani. Oh enggak. Ini kan ada stigma itu Pak. Kalau berobat kalau kita bayar, nah itu nanti pelayanannya begini. Kalau BPJS pelayanannya begini. Nah, itu mungkin bisa Bapak kasih pencerahan lah kan? Saya kebetulan, saya kan bagian komunikasi juga kan. Ya. Saya rutin turun ke rumah sakit Mas Budi. Masuk rumah sakit. Saya kadang ke awal bros, dari puskesmas ke awal bros, Pertamina. Saya langsung ketemu dengan peserta atau pasien yang dirawat inap. Saya bercerita, tanya bagaimana pelayanan rumah sakit, ada kendala nggak ini? Nggak ada kendala. Itu kalau misal, nih seandainya ada kendala kita boleh ngelapor Pak? Justru itu yang kami inginkan. Oh. Dari mana kami tahu pelayanan JKN itu sudah bagus, sudah baik, kalau bukan dari peserta. Iya. Kami buka kanal untuk laporan loh di kantor. Artinya sesungguhnya tidak ada perbedaan layanan kan? Tidak ada. Oke. Tidak ada diskriminasi. Semua Tidak pelayanan ada, ya? itu setara Mas Budi. Oke. Dan andai kata terjadi seperti itu, anggaplah oknum Pak ya, Ya. itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Oke. Nanti Itu kita ya ke manajemen rumah sakitnya kita sampaikan. Ya, tentu ada SOP-nya lah ya. SOP-nya ada. Nggak langsung gitu kan. Nah, itu memang di pelayanan yang kami kadang-kadang menemui kendala seperti itu. Jadi hari ini Pak ada program-program unggulan dari BPJS yang mungkin bisa kita promosikan. Kalau dari program JKN sendiri sih belum ada yang terbaru ya. Yang mungkin itu peserta mandiri. Kalau harapan kami sebagai badan pengelola tentunya. Ya. Peserta mandiri ini cukup banyak yang menunggak Mas Budi. Ribuan. Kalau di Dumai ratusan orang lah gitu. Pada hari ini ya. Iya, banyak banget yang menunggak. Jadi harapan kami ya kalau memang artinya ada kendala ekonomi, ya laporkan saja ke Dinas Kesehatan supaya didaftarkan menjadi peserta PBI. Betul. Jangan dibiarkan berlarut, ya kan? Takutnya nanti pada saat membutuhkan layanan kan kacau kan. Kartunya yang sebagai peserta mandiri udah nggak aktif lagi. Tidak pula terdaftar di PBI. Iya, sudah itu denda semakin banyak, Nah, ya kan?
Kalau Dan memang tunggakan juga semakin banyak. kalau memang mampu membayar, sebaiknya Bayar. bayar. Karena Mas Budi, seperti yang saya bilang tadi lah contoh kasus tadi. Hmm. Nah, kalau untuk operasi jantung, satu orang pasien jantung itu membutuhkan biaya kalau nggak salah tuh 150 sampai 200 juta. Betul. Membutuhkan biaya untuk satu orang pasien jantung. Dengan biaya segitu, berapa ratus orang yang dikumpulkan dari premi berapa ratus orang itu. Katakanlah ya kelas 3 sekarang 35.000. Iya, iya. Untuk mengumpulkan 150 juta atau 200 juta itu berapa ratus orang membayar premi? 4.000 orang. Untuk mengobati satu orang pasien jantung saja itu baru satu orang loh Mas Budi. Iya. Penduduk Indonesia ini berapa ratus juta kan? Di situ kita nampak konsep gotong royongnya, Pak. Nah, ya. itu dia. Dan juga tentunya kita berharap nih, yang mandiri itu kalau memang tak sanggup bayar, sampaikan. Iya. Ya kan? Sehingga tidak menambah. Mungkin hari ini mungkin dia nunggak 3 bulan, 4 bulan, ketika dia laporkan, bayar denda atau apa, pindah ke yang berbayar tadi lah. Betul. Daripada dia nunggu sakit, tahu udah 2 tahun, 4 tahun, ya kan? Karena Dumai kan sudah UHC tadi saya bilang. Udah Tinggal UHC laporkan kan? ke dinas terkait. Dalam hal ini dinas kesehatan. Dia didaftarkan nanti jadi peserta PBI. UHC Universal Health Corporation. Coverage. Oke. Kira-kira ada yang lagi mau sampaikan Pak terkait program? Kalau program JKN sendiri saya kira nggak ada sih, cuma himbauan kami bagi peserta mandiri yang menunggak, yang memang mampu untuk membayar ya sebaiknya dibayarkan. Silakan bayar. Karena banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, yang saat ini sedang sakit, sedang dirawat. Nah itu kan dari kita semua itu. Oke. Nah, kita yang membayar iuran tadi. Iya. Itu sih kalau untuk dari program JKN sendiri. Dan yang kedua, jangan lupa download aplikasi mobile JKN itu Mas Budi. Oke. Di Play Store ada, satu lagi apa? App Store ya. Oke. Itu bisa nanti dicari mobile JKN, download. Itu sangat memudahkan kita, sangat membantu kita di dalam pelayanan, akses pelayanan. Kita bisa chat sama dokter, bisa lihat data kita, bisa lihat iuran kita, bisa rubah paskes. Banyak hal yang bisa kita dari situ. Banyak hal. Dan itu saya kira itu sering diupdate. Menu-menunya, fitur-fiturnya sering diupdate. Jadi sangat, rasanya kalau ada peserta JKN saat ini yang tidak mendownload itu saya rasa rugi. Sayang bisa sekali. berobat secara online kan, nggak perlu ngantri lama-lama di rumah sakit atau di klinik. Iya. Nah, itu sih kalau dari program JKN ini sendiri. Selain itu kami dalam rangka bulan Ramadan ini Mas Budi, ya. Dan ini mungkin sudah menjadi budaya kami di Dumai, BPJS Dumai ini. Kami setiap bulan Ramadan itu ada program-program yang kami lakukan. Nah, kami mengumpulkan ini dari pegawai, bukan dari kantor, dananya dari uang pribadi pegawai. Ya, ini inisiatif Dumai saja ya? Iya. Setiap sore kami itu membagikan takjil di depan kantor. Oke, setiap sore. Setiap sore itu biasanya ba'da asar teman-teman itu udah mulai membagikan takjil. Ini udah mulai ya? Udah. Dan besok lah kami ke sana, Pak. Ya, silakan. Biasanya ba'da asar tuh laris banget, cepat kali habis ya. Kemudian kami juga menggalang dana, biasanya kami dalam bentuk sembako, nanti kami dalam bentuk sembako untuk masyarakat sekitar, ke panti asuhan, dan kegiatan rutin lainnya di kantor. Setiap pagi setelah briefing pagi kami mengadakan kultum Ramadan. Selama Ramadan. Selama Ramadan ada yang membaca Al-Quran juga, sholat berjamaah, dan kultum itu setiap pagi kan kami ada budaya briefing kami setiap pagi, lebih kurang 15 sampai 20 menit. Setelah selesai rangkaian briefing itu dilanjutkan dengan kultum, dan itu sudah dijadwalkan pegawai hari pertama. Ada jatah-jatahnya ya? Ya, sudah giliran ya. Dan itu alhamdulillah saya kira itu satu hal yang sangat positif yang sudah membudayalah di kami Mas Budi. Kalau hal itu rasanya tidak dilakukan, sepertinya Ramadan itu ada yang kurang. Itu dia. Nah, ada yang kurang. Justru kadang-kadang, mohon maaf, ada pimpinan kita yang non-muslim, justru beliau yang mengingatkan kita. Oh iya. Ramadan kok nggak ngapa-ngapain kalian? Rugi dong bulan Ramadan ini tidak memperbanyak ibadah amal. Iya. Berarti toleransi agama. Kalau kami di BPJS Kesehatan, alhamdulillah Mas Budi, kekeluargaannya luar biasa. Ada berapa orang, Pak? Yang di sini? Kalau untuk di Dumai aja, kita di Dumai kalau total seluruh pegawai kita 54, termasuk yang di kabupaten.
Banyak. Kalau ya. yang di Dumai saja lebih kurang 30-an lah itu. Oke, berarti Dumai membawai Bengkalis, Rohil, Rohil, Meranti. sama Meranti. Berarti di sana hanya ada kantor semacam pelayanan juga, Kantor Pak, ya? kabupaten. Kabupaten. Ya. Oke, mungkin itu saja, Pak. Siap. Bincang-bincang kita podcast Oke, Mas pada hari Budi. ini. Terima kasih, sukses buat Bapak dan juga sukses buat keluarga. Baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian podcast kami bersama Bapak Muhammad Sapriyadi, SH, alumni dari PGRI Kota Dumai. Saya Budadan Saputra, mohon diri dari hadapan Anda, dan juga kami menghimbau kepada kawan-kawan atau penonton yang ada di luar sana yang mengenal dengan Pak Sapriyadi dan juga mungkin alumni dari SMK PGRI, silakan beri komentarnya di kolom YouTube kami ini. Kemudian jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Siap. Semangat.